Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Saya percaya apapun kondisi kita saat ini di dalam Tuhan, kita memiliki iman dan juga pengharapan yang membuat kita dapat memandang ke depan dengan melihat dengan kacamata iman dan juga menerima kekuatan baru, saudara-saudara. Nah, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yakni Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Ya, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib. Nah, apa sih artinya Tuhan itu dahsyat? Tuhan itu dahsyat, saudara-saudara, berarti Tuhan itu adalah Tuhan yang mengagumkan. Pekerjaan-pekerjaannya mengagumkan dan pribadinya pun juga mengagumkan. Kemudian Tuhan itu ajaib, berarti bahwa Tuhan itu tidak henti-hentinya membuat kita merasa terkagum, terheran, dan takjub akan apa yang dilakukannya, saudara-saudara. Nah, dalam perjanjian lama, salah satu pekerjaan Tuhan yang betul-betul dahsyat dan ajaib adalah ketika Tuhan membelah Laut Merah, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu seperti yang kita tahu, umat Tuhan baru saja keluar dari perbudakan di Mesir. Mereka sudah menanti selama 430 tahun untuk pembebasan ini. Mereka telah berdoa, mereka bertahan, saudara-saudara. Dan akhirnya tibalah saat itu, saat yang indah sekali, ketika Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Sukacita yang besar melingkupi mereka, dan mereka pun berjalan dengan gembira menuju ke tanah Kanaan. Namun demikian, saudara-saudara, seperti yang kita ketahui, tanpa mereka duga, ketika mereka mulai dekat dengan perbatasan laut, datanglah dari belakang suara yang begitu gegap gempita. Suara kereta-kereta perang Mesir yang jumlahnya ratusan mengejar mereka dari belakang dan hendak menangkap mereka kembali untuk menjadikan mereka budak. Bayangkan kita berada di situasi itu, begitu ya. Saya yakin kita pun akan merasa takut, cemas dan khawatir, sebab di belakang bahaya besar mengintai, di depan jalan buntu, saudara-saudara. Namun demikian, dalam situasi yang sulit itu, Tuhan telah memberi pesan kepada Musa, pemimpin umat pada waktu itu. Ini hal yang penting sebenarnya, saudara-saudara. Umat Tuhan harus selalu memiliki pesan dari Tuhan melalui pemimpin-pemimpinnya, ya. Dan Musa sebagai pemimpin menerima pesan dari Tuhan, dan itulah yang dia pakai untuk tetap berdiri teguh, kuat, dan menghibur umat di tengah-tengah kesukaran. Tuhan berkata, jangan takut, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Betul saja, benar saja, saudara-saudara. Pada waktu itu, tiang awan dan tiang api yang berjalan di depan umat Tuhan, tiba-tiba saudara-saudara berjalan ke belakang. Dia berada di antara orang Mesir, tentara Mesir, dan juga umat Tuhan pada waktu itu. Dan Tuhan membuat kegelapan yang begitu pekat pada malam itu, sehingga tak seorang pun bisa melangkah sedemikian untuk meraih saudaranya, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu, sementara kegelapan yang begitu pekat melingkupi situasi, maka Tuhan melalui Musa membelah Laut Merah itu, saudara-saudara. Laut Merah yang begitu besar dibelah oleh angin yang kuat, oleh Roh Tuhan sendiri, sehingga saudara-saudara, laut yang dalam menjadi terbelah, bahkan tanahnya kering, pasirnya kering, dan sekelilingnya air menjadi tembok yang begitu tinggi menjulang di sekitar mereka. Pada waktu itulah umat Tuhan melangkah melintasi Laut Merah itu dalam pimpinan, dalam penyertaan Tuhan, dalam kedahsyatan dan keajaiban yang Tuhan lakukan, ya. Dan seperti yang kita ketahui, ketika antara Mesir mengejar, laut kembali menyatu dan mereka pun binasa pada waktu itu. Itu keajaiban Tuhan. Salah satunya adalah ketika Tuhan membelah Laut Merah. Namun demikian, saudara-saudara, Tuhan itu tidak hanya Tuhan yang ajaib pada masa lalu. Dia juga Tuhan yang ajaib pada masa kini, dan Tuhan yang ajaib pada masa yang akan datang, ya. Dan dalam hal ini Tuhan mewahyukan dirinya bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Dia pribadi yang melampaui waktu, dan Dia hadir menyertai umatnya di sepanjang zaman, ya. Itu sebabnya kita yang hidup pada zaman ini jangan merasa seperti ini. Oh, zaman dulu baru keajaiban Tuhan itu hadir dengan begitu dahsyat, tapi saat ini sepertinya Tuhan bekerja dengan cara yang lain. Tuhan tidak lagi mengerjakan keajaiban-keajaiban. Siapa yang bilang? Tuhan tidak pernah berubah, ya. Yesus Kristus tetap sama dulu, saat ini, maupun juga di masa yang akan datang. Itu sebabnya Tuhan yang sama yang membelah Laut Merah itu datang ke dunia menjadi manusia yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Dan ketika Ia datang, Ia pun juga membuat keajaiban-keajaiban yang besar sekali. Rasul Yohanes pernah berkata begini tentang keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat, ya. Injil Yohanes 21 ayat 25 yang berbunyi demikian.
Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tapi jikalau semuanya itu harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jikalau semua keajaiban dari Tuhan Yesus ditulis, kitab yang sebanyak dunia ini dapat tampung pun tidak akan sanggup memuatnya. Bayangkan saudara, begitu banyak. Namun demikian Injil mengambil beberapa keajaiban-keajaiban Tuhan Yesus, dicatat sedemikian rupa untuk jadi tanda-tanda ajaib bagi kita, sehingga siapapun yang membaca Injil itu maupun juga mendengar kisah-kisah itu tahu betul bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang ajaib, saudara-saudara. Nah, dalam perikop yang akan kita renungkan saat ini, yakni Matius 14 ayat 22 sampai 33, kita akan menyimak, membahas tentang kisah ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, saudara-saudara. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Kita semua tahu ceritanya. Pada waktu itu Tuhan Yesus baru saja membuat mukjizat 5 roti dan juga 2 ikan, yang memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Sebuah keajaiban yang besar sekali. Orang bersuka cita karena mereka melihat kebesaran Tuhan. Mereka dipelihara oleh kuasa Tuhan. Namun ketika peristiwa itu sudah selesai, saudara-saudara, Tuhan mengutus murid-muridnya agar mereka lebih dahulu menyeberang, saudara-saudara, ke daerah Gerasa pada waktu itu. Satu daerah yang sebenarnya sangat tidak menarik ya dari kacamata orang Yahudi pada waktu itu. Tapi di mata Tuhan justru menarik. Apa sebabnya? Karena di sana ada orang yang membutuhkan pertolongan. Ada orang yang membutuhkan pembebasan. Ada orang yang dijajah oleh kuasa-kuasa gelap. Dan Tuhan Yesus, hatinya yang besar itu, ingin membawa pembebasan kepada orang itu, saudara-saudara. Nah, pada waktu itu Tuhan sudah mengirim murid-muridnya terlebih dahulu menyeberangi danau. Dan Tuhan Yesus ketika ia sudah menyuruh orang-orang banyak yang ribuan jumlahnya pulang kembali ke rumahnya, ia naik ke bukit menikmati persekutuan dengan Bapanya, saudara-saudara. Nah, ketika para murid menyeberangi danau itu, hal yang tidak terduga terjadi. Anehnya, angin pada waktu itu tiba-tiba bertiup ke arah yang sebaliknya, saudara-saudara, yang disebut oleh penulis Injil sebagai angin sakal. Angin yang bertiup sebaliknya, sehingga ketika perahu mereka hendak berlayar menuju daerah Gerasa, mereka tidak bisa. Mereka tertahan, bahkan tertahan begitu rupa di ombang-ambing gelombang di tengah danau itu sampai jam 3 pagi. Ya. Jangan bayangkan jam 3 pagi seperti hari ini. Kalau kita ke danau yang dekat rumah kita, ada banyak sekali benterang-benterang di pinggir-pinggir danau, baik itu rumah-rumah penduduk, saudara-saudara, maupun juga lampu lainnya, ya, jauh lebih terang. Zaman dulu, saudara-saudara, gelap gulita di tengah danau. Apa yang mau diharapkan? Hanya sinar dari langit itu pun, saudara-saudara, kalau langitnya tidak mendung. Dalam kesusah dan kepayahan yang begitu rupa, ketika mereka stuck, saudara-saudara, tiba-tiba datanglah Tuhan Yesus. Ia berjalan di atas air. Satu hal yang sebenarnya tidak mungkin, ya, karena manusia tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Namun itulah Tuhan Yesus. Dia pribadi yang melampaui alam ciptaan ini. Dia berjalan di atas air, dan ketika para muridnya sama sekali tidak menduga siapa yang akan datang, tiba-tiba sesosok pribadi datang menghampiri mereka dengan berjalan di atas air. Pada waktu itu mereka betul-betul tidak tahu itu adalah Yesus. Dan mereka pun juga tidak tahu siapa sebenarnya itu. Yang mereka tahu dengan insting mereka, maupun juga cerita-cerita yang sering mungkin mereka dengar, ya, cerita horor begitu. Wah, ini pasti hantu ini, saudara-saudara. Saking kagetnya mereka lupa kalau mereka sebagai murid-murid Tuhan Yesus punya kuasa begitu. Mereka kaget, mereka ketakutan, mereka berteriak-teriak. Dan Tuhan Yesus yang melihat murid-muridnya salah sangka, mengirim firman-Nya. Ia berfirman, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. 3 pesan, saudara-saudara. Tenanglah, aku ini, dan jangan takut. Nah, saudara-saudara, barangkali kita tidak menghadapi badai seperti para murid. Kita bukan pelaut, kita bukan nelayan, kita bukan orang-orang yang sering menghadapi gelombang, baik di laut maupun juga di danau. Kita orang-orang biasa yang lebih sering di darat daripada di perairan. Barangkali kita berpikir seperti itu. Tapi saudara-saudara, bisa jadi kita menghadapi gelombang badai kehidupan yang membuat hidup kita tidak maju-maju, saudara-saudara. Saya yakin kita semua yang katakanlah normal begitu ya, ingin kehidupan kita semakin maju. Tapi bagaimana kalau kehidupan kita belum bisa maju, stuck? Apa yang terjadi?
Bahkan ketika kita menghadapi tantangan yang besar, yang mendorong kita untuk tidak bisa maju, jalan di tempat. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Yang pertama, firman Tuhan berkata, tenanglah, saudara-saudara, tenanglah. Kegelisahan tidak membuat kita maju. Kegelisahan hanya membuat energi kita terkuras habis, saudara-saudara. Jadi tenanglah, ya. Firman Tuhan berkata, tenanglah, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang ini penting, saudara-saudara. Ada kalanya kita menikmati ketenangan dengan masuk ke kamar kita, menutup pintu, dan kita menikmati hadirat Tuhan dalam puji-pujian, dalam firman-Nya, dalam doa secara pribadi. Ada kalanya juga kita menikmati ketenangan, barangkali mencari tempat yang cukup sepi, saudara-saudara, dan kita duduk di sana merenungkan kembali kehidupan ini dan apa yang Tuhan katakan, firman-Nya, janjinya yang berharga kepada kita. Atau bisa juga kita duduk barangkali di tempat santai di rumah kita, di teras, sambil kita mensyukuri segala sesuatu yang sudah kita miliki, ataupun juga segala sesuatu yang kita nikmati saat ini, saudara. Tenang itu penting, ya. Orang yang bertumbuh dewasa harus belajar tenang, menikmati ketenangan, ketentraman di dalam Tuhan, berdiam diri, saudara-saudara, daripada larut dengan hiruk pikuk dengan segala sesuatu yang justru sebenarnya juga mubazir sifatnya. Itu yang pertama, jadilah tenang. Yang kedua, Tuhan berkata, aku ini, ya, I am, dalam bahasa Inggrisnya. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata, Tuhan kita berkata, aku ini, itu sebenarnya bobot kalimatnya setara dengan kalimat ayat aku adalah aku, ya. Aku yang berkuasa atas alam semesta, aku yang berkuasa atas alam, aku yang berkuasa atas segala hal yang lainnya, saudara-saudara. Nah, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita harus ingat betul-betul, sadar dan merenungkan bahwa kita bersama pribadi yang maha kuasa, saudara-saudara. Kita dinaungi oleh pribadi yang maha kuasa, dan Dia pribadi yang mau tinggal bersama dengan kita. Dia tidak hanya pribadi yang maha kuasa dan tinggal di sana, jauh di sorga, tapi Dia pribadi yang maha kuasa yang tinggal bersama-sama dengan kita, di tengah-tengah kita, di dalam kita, dalam persekutuan kita, saudara-saudara. Tuhan yang maha kuasa ada di pihak kita. Dia di pihak anak-anaknya, di pihak umatnya, di pihak domba-domba gembalaannya, saudara-saudara. Nah, itu sebabnya penting sekali ketika kita sudah tenang, kita menikmati dan membangun kesadaran tentang Tuhan yang maha kuasa itu, tentang Tuhan kita, saudara-saudara. Karena jikalau kita membangun konsentrasi, fokus kepada Tuhan yang proporsional, kita akan menyadari bahwa Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Tuhan lebih besar daripada badai itu. Tuhan lebih besar daripada segala penghalangnya. Dan Tuhan yang besar itu di pihak kita. Dia tidak akan mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Dia bersegera. Yang penting kita tenang di dalam Dia, kita menikmati Dia, saudara-saudara. Ini yang penting sekali. Itu sebabnya di atas segala-galanya ingatlah selalu kita masih punya Yesus. Dan kita mempunyai Dia sampai selama-lamanya. Semasih ada Yesus, tidak ada perkara yang mustahil. Semasih ada Yesus bersama kita, kita dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar. Itu yang kedua. Yang terakhir sekali Tuhan berkata, jangan takut. Ini perintah yang terakhir sekali. Tenanglah, itu yang pertama. Ini aku, kata Tuhan Yesus, I am, pribadi yang maha kuasa. Dan yang terakhir baru jangan takut, ya. Ketika kita tenang, ketika kita membangun kesadaran tentang Tuhan hadir ada dalam hidup kita, saudara-saudara, kita akan dapat menang atas segala ketakutan, ya. Jangan takut. Nah, ketika kita tenang menikmati Tuhan, penuhkanlah diri kita dengan kabar-kabar dari surga, kabar baik dengan Injil, saudara-saudara. Ada banyak kabar beredar di dunia ini, tidak semua harus kita konsumsi berita dunia seperlunya saja, jangan terlalu banyak. Lebih banyak dengar Injil. Dengan demikian ketakutan kita akan disingkirkan, saudara-saudara. Bahkan kita akan mampu akhirnya mengambil langkah iman. Nah, pada waktu itu Rasul Petrus, saudara-saudara, mulai merenungkan apa yang Tuhan Yesus katakan itu, dan dia akhirnya mengambil langkah iman. Apa langkah imannya? Langkah imannya adalah dia berkata begini. Saya akan bacakan bagi saudara-saudara semua. Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Kalau Engkau itu, suruhlah aku berjalan di atas air, ya. Dia hendak mengambil langkah iman, saudara-saudara. Dan Tuhan berkata, datanglah. Tuhan itu sangat senang menerima tantangan Rasul Petrus, saudara-saudara. Dan ketika Rasul Petrus datang, dia kaget sekali. Dia mengerjakan hal yang sama dengan apa yang Yesus lakukan. Dia berjalan di atas air. Dia berjalan kepada Yesus.
dan hatinya begitu sukacita. Saya membayangkan sukacitanya seperti apa gitu ya. Sukacita seperti kita barangkali ketika pertama kali bisa naik sepeda gitu. Wah, bisa juga ya, seimbang ya. Ada seperti seorang anak yang bisa berjalan, ya, betapa senangnya, sukacita sekali. Tapi pada waktu itu sayang, saudara-saudara, langkah iman daripada Rasul Petrus tidak berlangsung lama. Ketika dia berjalan beberapa jauhnya, dia mulai tidak fokus kepada Yesus. Dia fokus kepada sekitarnya, kepada hal-hal yang membuat imannya lemah. Ketika dirasanya tiupan angin keras, gelombang, gelap, dan lain sebagainya, dia mulai berpikir, kok bisa ini? Apa yang terjadi? Kenapa saya bisa berjalan di atas air? Dia mulai mempertanyakan iman yang justru mengantar dia kepada kedahsyatan keajaiban Tuhan. Dan dia menjadi terperosok dan terjatuh ke dalam air, dan dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan yang ada di sana, yang tadinya jauh kelihatannya, tiba-tiba hadir di sini. Di dekat Rasul Petrus, memegang tangannya dan berkata begini, saudara-saudara. Saya akan bacakan ayatnya bagi saudara semua. Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudara. Tuhan menyebut Rasul Petrus, orang yang berhenti menikmati keajaiban di tengah jalan, sebagai orang yang bimbang, sebagai orang yang kurang percaya, saudara-saudara. Kurang percaya akhirnya bimbang. Nah, hari ini pun juga tidak jarang jadi masalah kita. Ya, kita barangkali orang percaya, betul, kita orang percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus, tetapi kita tidak sungguh-sungguh memandang kepada Yesus sebagai sumber iman kita yang menghantar iman kita kepada kesempurnaan. Kita fokus pada hal-hal lain di luar kita yang membuat kita takut, khawatir. Akhirnya iman kita tidak bekerja, saudara-saudara. Lalu berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Itu sebabnya saya mendorong kita setiap hari supaya firman Kristus mengenyahkan segala kebimbangan kita, mengenyahkan segala kekurang percayaan, ketidakpercayaan kita, saudara-saudara. Penuhkan diri dengan firman Kristus supaya kita melihat segala sesuatu dari perspektif iman yang melampaui segala situasi. Ini kekuatan kita, ini berkat daripada Tuhan. Nah, istimewa sebagai orang percaya, hidup oleh iman, hidup dalam kacamata Tuhan, sehingga menang atas segala situasi yang mengganggu, situasi yang melemahkan, menghancurkan, membuat kita tidak bisa berjalan dalam kehendak Tuhan yang mulia, saudara-saudara. Jadi hari ini, ketika badai menyerang, ingat firman Tuhan. Tenanglah, aku ini kenali Kristus, kuasanya, dia maha kuasa. Dia lebih besar daripada semua masalah kita. Jangan takut, ambil langkah iman. Ya. Apapun persoalan kita harus tenang. Ya. Tidak ada kemenangan dalam kegelisahan. Tenang. Kemudian nikmati kebesaran Tuhan Yesus. Nyahkan ketakutan, ambil langkah iman. Ya. Berjalan bersama dengan Tuhan. Dan mengambil langkah iman bukan hanya ketika kita menghadapi persoalan, tapi langkah iman sebenarnya adalah langkah setiap hari. Jikalau kita terbiasa mengambil langkah iman setiap hari karena menikmati ketenangan dan kehadiran Kristus, saudara-saudara, kita akan menjadi orang yang cakap untuk hidup oleh iman. Bukankah firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman? Ya, siapa orang benar? Kita semua yang percaya. Kita semua yang percaya dibenarkan karena darah Yesus Kristus. Diberi hak istimewa mengenal Kristus melalui karya penebusannya. Dan di situ iman kita tidak hanya ditumbuhkan, tapi juga dikokohkan, dikuatkan. Sehingga setiap hari kita mengalami betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu ajaib. Dia dahsyat dalam hidupku, dia ajaib dalam hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.